om, tante, opa, oma. Lewat program Live Deep Talk with Pase ini, kita akan belajar tentang Alkitab lebih dalam lagi dan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa yang mau bertanya dan yang mau untuk dukungan doa bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini, baik yang ada di channel YouTube kami ataupun yang dari Facebook. Juga mohon dukungannya dengan mencet like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Dan jika ada yang ingin mendukung lebih lewat dana, bisa disampaikan lewat nomor rekening di bawah yang tersedia di kolom deskripsi. Lebih dari segalanya, mohon dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom semuanya, kembali bersama saya dalam Deep Talk with Pase. Sebelum kita mulai, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu ya. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long, and I find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long, and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide. Healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. And there is none like you. Oh, there is none like you. There is none like you. There's just no one else can touch my heart like you do. Oh, and I could search for all eternity long, and find there is none like you. Oh, I could search for all eternity long, and find there is none. No, there is none. There is none like you. Haleluya. Gak ada yang sepertimu Tuhan. No, there is none, There is none. none like you. Pujilah Tuhan. There's no one else, Lord. Yes Lord. There's no one else, God, Yes Lord. who can touch my heart, Jamah hatiku Tuhan. who can touch my heart. Kau dapat jamah hatiku. There is none like you. Tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya. Nggak ada yang seperti Tuhan. Maka saudara bersyukurlah kalau saudara sudah terpilih olehnya. Kau sudah dikasih kasih karunia. Imani sungguh bahwa ini yang tertinggi, nggak ada yang lebih tinggi daripada hal ini. Maka hidupilah hidupmu di bumi ini, di sepanjang sisa hidupmu, dengan menyenangkan Tuhan di atas segalanya. Tundukkan kepala, kita doa.
Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kembali kami ada dalam program ini, Deep Talk with Pase, Tadarusan. Khususnya kita akan ngebahas 1 Korintus 15 perikop tentang kebangkitan tubuh. Tuhan ajar kami kebenaran-Mu agar kami semakin paham tentang siapa kami, apa iman kami, siapa diri-Mu, sehingga di sepanjang sisa hidup ini kami bisa berekspresi yang menjadi berkat bagi banyak orang lain dan di atas segalanya menyenangkan Tuhan. Bicara kepada kami, jangan ada satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, senang bersama kembali dengan saudara di malam hari ini. Dan terima kasih loh ya buat subscribe, terima kasih buat like-nya, terima kasih buat komennya ya. Terima kasih juga kalau program ini di-share kepada rekan-rekan, sahabat, saudaramu. Dan terima kasih juga buat dukungan doa, dukungan dananya, ya, donasinya buat program ini, buat komunitas The Warriors Digital Ministry, pelayanan digital yang akan kami terus bangun untuk kedepannya, karena kami percaya pelayanan ke depan akan bermain dalam dunia digital. Dunia saja sudah digital semuanya ya, yang monolog sudah nggak ada lagi ya. Kalau kau baca TV-TV itu semuanya sudah digital nanti. Di sekitar 2022 tahun depan gitu saudara ya. Jadi akan semakin banyak TV, akan semakin banyak kerjasama dengan dunia digital, sosial media dan lain sebagainya, konten creator, para YouTubers gitu saudara ya. Dan ke depan semuanya via digital ya. Bahkan hari-hari ini dulu saya begitu pentingnya megang buku tabungan, tapi untuk tahu cash flow-nya, untuk tahu alur keuangan yang saya terima dari Tuhan gitu ya. Sekarang hanya via M-Banking, via digital saya sudah tahu ya. Jadi semuanya via digital ya. Bahkan kami mengelola STT Sangkakala kelas The Way itu ada 3 angkatan ya, itu semuanya via digital ya, via online ya, via Zoom. Bahkan kami setting nanti sampai skripsinya juga demikian, bahkan wisudanya juga demikian ya. Saya Bapak Ibu dukung ya, karena tantangannya berat ya dalam segala hal ya. Dan kami membutuhkan dukungan doa saudara, dan kalau Bapak Ibu berkenan dan berlebih mau memberikan donasinya, silahkan, apa yang kau tabur itu yang kau tuai gitu saudara ya. Kita akan segera masuk untuk membaca 1 Korintus 15 ya, kebangkitan tubuh ayat 35 ya. Dalam beberapa menit ke depan kita coba selesaikan 1 Korintus 15 ini ya. 1 Korintus ada pasal 16 ya, ada 1 pasal lagi yang tersisa dan kita coba selesaikan di minggu ini, sehingga minggu depan, Senin minggu depan kita sudah masuk materi-materi yang baru, yakni 2 Korintus gitu saudara ya. Jadi kita sudah berapa kitab tuh ya, dari Lukas, Kisah Rasul, Galatia, 1 Korintus, sudah 4 kitab ya. Dalam beberapa bulan kita sudah selesaikan 4 kitab ya, paling banyak 1 pasal sehari ya, luar biasa ya. Kalau kita tekun ya pelan-pelan, nanti lambat laun itu semua kitab dari Kejadian sampai Wahyu sudah kita bahas gitu saudara ya. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, ayat 35 ya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, kata Paulus, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan apa yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain pula dari daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lainnya. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah.
Ini menjelaskan tentang kebangkitan tubuh itu yang ditanyakan oleh jemaat Korintus. Kalau kami nanti dibangkitkan dengan tubuh apa gitu, saudara. Dan Paulus katakan ada banyak tubuh. Ya. Ada tubuh manusia yang beda dengan daging tubuh binatang, ya, tubuh burung, tubuh ikan, beda. Semua daging meskipun tampaknya sama tapi beda. Tubuh sepertinya sama tapi beda. Ada tubuh surgawi, yakni kemuliaan. Ada tubuh duniawi juga. Ya. Dikatakan juga di 41 kemuliaan matahari, beda dengan bintang, beda dengan bulan, dan lain sebagainya. Ya. Kebangkitan orang mati juga demikian. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi ada perbedaan antara tubuh jasmania, tubuh daging kita sekarang ini, dengan tubuh kebangkitan nanti. Ya. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Tubuh alamiah kita yang ditaburkan, ya, mati gitu, ya. Dikubur gitu ya. Terus nanti yang kita tuai adalah tubuh rohaniah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Biji yang kita taburkan, yang tumbuh adalah pohon. Kurang lebih begitu. Beda. Ya. Jadi saudara, percayailah bahwa kita ini memiliki tubuh yang sepertinya sama tapi berbeda nantinya dalam tubuh kebangkitan kita. Ya. Sekarang ini adalah tubuh duniawi kita, tubuh roh jasmani kita, tubuh alamiah kita. Ya. Tapi nanti kita akan dibangkitkan dengan tubuh rohaniah, tubuh spiritual kita, tubuh kemuliaan kita. Ya. Jadi tentu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Nah, karena saudara nanti dibangkitkan dalam tubuh rohaniah, maka kita di tubuh daging ini, di tubuh jasmani ini, yang juga ada roh di dalam tubuh yang daging ini, maka cobalah berikan lebih banyak makanan kepada roh itu daripada sekedar makanan untuk tubuh jasmaniah kita. Ya. Manusia tuh begitu. Berharap kita akan dibangkitkan, orang Kristen terutama ya, percaya ada kebangkitan orang mati, kita dibangkitkan dengan tubuh rohaniah, tubuh spiritual kita, tubuh kemuliaan kita. Tapi ketika kita hidup dengan tubuh jasmani kita, dengan tubuh daging kita ini, roh yang ada dalam diri kita, Roh Kudus, pneumatikos bahasa Yunaninya, yang ada dalam tubuh kita ini, tidak kita kasih makan. Kita lebih fokus pada ngasih makan agar tubuh jasmani kita ini sehat. Makan nasi, 4 sehat, 5 sempurna, suplemen, vitamin, obat-obatan, dan lain sebagainya supaya tubuh kita ini sehat. Padahal sesehat-sehatnya tubuh kita, berusaha kayak apapun menjaga tubuh kita, tubuh ini lambat laun akan fana, ya, akan lenyap. Usia tubuh ini berapa lama sih? Ya, ini rambut saya udah putih, saudara. Ya, saya sengaja supaya saya semakin sadar bahwa saya ini nggak muda lagi. Ya, bagian dari introspeksi diri supaya saya ingat dengan jati diri saya. Kalau saya cat semuanya, ya saya selalu tampilannya ya tidak berubah, tapi dengan memutihkan rambut. Kalau bagi saya beda tiap-tiap orang ya. Meskipun saya tidak pengen tubuh putih semuanya gitu ya, belum waktunya lah ya. Tapi di samping sajalah ya, sekalian gaya gitu ya. Ya memang ada unsur pengen gaya dikit gitu ya. Tapi juga ingin mengingatkan saya pribadi bahwa saya ini nggak muda lagi, ubannya sudah banyak. Jadi 70 tahun, 80 tahun kata Mazmur Musa. Ya, sebentar lagi kalau saya, sebentar lagi. Nggak sampai umur saya sekarang ini, saya sudah 46 menjelang 47. 80 tahun berarti kurang dari 40 tahun. Jadi saya nggak sampai menjalani sisa hidup saya itu kurang lebih dari umur saya sekarang ini. Ya. Dan itu kalau sampai 80 tahun ya. Kalau cuma dikasih umur sampai 60 tahun, 50 tahun, nobody knows. Only heaven knows. Benar saudara ya. Ya meskipun juga tidak tertutup kemungkinan Tuhan kasih umur saya 90, 100 ya. Suka-sukanya Tuhan sajalah. Ya. Tapi kita ini fana semuanya. Jadi saya masih suka makan makanan tertentu. Ya, contohnya kemarin hari Sabtu, hari Minggu ya, habis ibadah. Saya pulang cepat, terus sorenya saya ke rumah ibu saya, nggak lama. Karena di rumah itu banyak orang ya, saya
nggak lama, hanya sekedar ketemu ibu saya, ngobrol sebentar, cipika-cipiki ya, terus sharing ya, melepas rindu karena beberapa waktu saya nggak kesana karena masih flu pilek batuk, takut nularin ibu saya yang sudah sepuh ya. Jadi saya kesana, terus pulang dari sana di kebun jeruk, lanjut ke Roxy yuk. Ngapain ya, makan sop kaki kambing karena sudah lama tidak makan sop kaki kambing. Ya masih ada, jujur saja, keinginan untuk makan makanan yang enak untuk tubuh jasmani ini. Tapi sisi lain tidak seperti dulu gitu. Kalau dulu saudara, kalau lidah ini pengen makan yang enak-enak terus gitu ya, yang disukai oleh lidah. Tapi sekarang ini apa aja lah. Ya kalau memang waktunya pas, ada berkatnya bisa makanan yang enak di lidah ya ayo gitu. Tapi kalau enggak ya biasa aja, nggak ada apa-apa ya makan yang ada aja. Hari ini istri saya ajak anak saya les musik gitu ya. Pulang-pulang dipikir mau beliin saya makanan apa karena nggak masak, karena dia harus nganterin anak-anak les musik gitu ya, saya di rumah. Terus dibeliin warteg ya udah, kenapa enggak gitu ya, ya dinikmatin aja ya, makan nasi dicampur sama sayur tauge, sama sama telur ceplok, sama keripik kentang kayaknya supaya ada kremes-kremesnya ya, sama usus tadi sambelin dicampurin gitu ya, sudah nikmatin. Tadi pagi juga ya makan makanan yang belum habis di kemarin hari ya, masih ada di kulkas dihangatkan ya kita makan ya. Sekarang sih nggak kayak gitu-gitu lagi gitu, nggak ada kedagingan yang kayak gimana gitu ya. Saya sudah sampaikan di program yang lalu, saya suka sama Superman, miniatur Superman itu saya suka sekali ya. Hari ini kalau saya mau beli miniatur yang terbaru dari Superman yang harganya mahal juga mungkin bisa saya beli gitu saudara ya. Bukannya sombong, tapi Tuhan berkati sehingga saya bisa mampu beli itu. Tapi keinginan untuk itu nggak ada lagi, meskipun tawarannya ada gitu ya. Tapi hal-hal seperti itu tuh kayaknya kalau menurut saya hari ini ya sudah lewat gitu ya, lewat. Nggak ada lagi, mungkin karena umur, mungkin juga karena lebih dekat sama Tuhan, lebih prioritaskan Tuhan, mungkin ya saudara ya. Kan yang paling tahu kan Tuhan, saya hanya mungkin gitu ya, tapi kan saya bisa menilai diri saya sendiri gitu ya. Jadi ya mungkin karena hal itu ya saya yang bersifat kemewahan duniawi ya, itu udah nggak begitu lagi gitu ya. Keinginan menggebu-gebu untuk miliki ini ketika punya uang ini itu nggak ada lagi, nggak kayak dulu gitu. Ketika kayak 5 tahun lalu lah paling tidak ya, yang masih kepengen A, B, C, D, kalau ada tuh pokoknya pengen beli gitu ya. Meskipun sudah pendeta ya masih begitu. Bayangin kalau pendeta aja masih begitu, gimana yang masih yang jemaat biasa. So saya bisa pahami itu saudara ya. Tapi hari ini saya sadar bahwa saya dibangkitkan nanti bukan dengan tubuh ini. So kalau saya prioritaskan hidup saya di dunia dengan tubuh ini ya buat apa? Karena ini akan menjadi kembali seperti debu. Dari debu kembali menjadi debu, dari tanah kembali menjadi tanah. Nah, di dalam tubuh saya ini ada sesuatu yang sifatnya kekal, yakni roh. Roh Kudus yang saya percaya sudah ada dalam hidup saya. Nah, inilah yang berusaha untuk saya makan, kasih makan ya, yang baik, entertain dia supaya dia nyaman, bahagia, dan akhirnya menguasai tubuh ini, sehingga ketika tubuh ini ditaburkan, tubuh ini mati, dikubur, nanti yang ditua, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Karena roh yang ada dalam tubuh ini sebelumnya itu membangkitkan tubuh saya menjadi tubuh rohaniah yang baru, yang beda, saudara gitu ya. Nah, saya sedang mengerjakan hal itu. Berharap saudara juga mengikutinya ya. Lanjut ayat yang ke 45. Sebab ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir tentu sering digambarkan Yesus. Adam itu adalah Adam yang pertama, Yesus adalah Adam yang kedua atau Adam yang terakhir.
Yesuslah yang menghidupkan. Ya, dia mati, dia bangkit dari antara maut, dia menang atas maut. Dialah yang menghidupkan, karena dia yang sulung, dia yang akhirnya ketika kita beriman kepadanya, kita yang berikutnya juga akan dibangkitkan. Ya, selanjutnya orang-orang yang mati di dalam Tuhan, ya, di dalam 1 Korintus pasal 15 di program sebelumnya, di malam sebelumnya, saudara ya. Ayat 46. Tapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohani. Ya, kita datang dengan tubuh jasmani ini, kemudian baru nanti yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu, ya. Adam yang pertama itu dari alamiah, Adam yang kedua dari rohaniah yang menghidupkan tadi, ya. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat rohani dan bersifat jasmani. Manusia kedua atau Adam kedua berasal dari surga. Yesus berasal dari surga, Adam kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi yang dari alamiah, dari dunia, itu sama dari debu tanah asalnya dan akan kembali menjadi debu tanah. Tapi kalau saudara, ya, berasal dari surga, ya, karena percaya kepada yang dari surga, ya, maka kita juga akan serupa dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa diri yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari surgawi. Seperti sekarang kita sebagai manusia nggak dipungkiri adalah anak cucu Adam, kita mewakili, kita memakai rupa manusia yang digambarkan, diciptakan segambar serupa dengan Allah dari debu tanah itu. Ya, rupa kita ini nggak jauh dengan rupa Adam. Ada perkembangan karena budaya, cuaca, alam, semesta. Sehingga mungkin ada perbedaan warna kulit, ada perbedaan karena konsumsi juga, ya, perbedaan bentuk bisa jadi. Tapi kurang lebih rupanya sama lah. Nanti juga kita juga akan memakai rupa yang dari surgawi, ya. Rupa surgawi siapa? Yesus dalam kemuliaan. Nah, wujud Yesus dalam kemuliaan itu ya kita tidak bisa tahu secara spesifik karena kita belum berjumpa dengan muka dengan dia, ya. Apakah sama dengan tubuh Yesus yang lahir sebagai manusia? Tentu tidak sama, ya. Ya, sama dengan Yesus dalam tubuh kebangkitannya. Itu kita akan memiliki itu juga kalau kita sekarang ini hidup dalam dia, ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, ayat 50, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi darah dan daging, ya, itu nggak ada. Jadi intinya Paulus ingin mengatakan bahwa tubuh jasmani ini nggak akan ada di surga. Sebab tubuh jasmani ini kan ada darah dan daging. Di surga nanti bukan tubuh darah dan daging lagi, karena darah dan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan juga yang binasa, ini kan tubuh darah dan daging kita bisa binasa. Itu juga tidak ada dapat bagian dalam kerajaan Allah, ya. Karena yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi tubuh kita nanti, tubuh yang dibangkitkan nanti, tubuh kebangkitan kita nanti, itu tidak bisa binasa. Jadi kita akan masuk dalam kehidupan kekal, maka tubuh kita yang dibangkitkan juga kekal. Tempat kekekalan ada dua, neraka dan sorga. Ya, berarti kalau di surga kita kekal, ya maka tubuh ini ya selamanya akan seperti itu. Cocok dengan kekekalan surga. Ya, berarti kalau neraka itu kekal juga, maka tubuh kita andai kata dilempar Tuhan ke neraka, ya maka kita akan mengalami penderitaan yang sifatnya kekal juga. Karena tubuh yang kekal itu nggak akan binasa, karena sudah kekal, ya saudara ya. Karena dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu sifatnya kekal, everlasting, eternity, ya. Bener ya? Takutnya salah saya, ya. Tiba-tiba keinget aja eternal gitu ya. Nah, saudara, sama-sama kita pahami bahwa penting untuk memiliki tubuh kekekalan yang di tempat yang benar itu, ya. Jadi hari-hari ini kita harus mempersiapkan itu dengan sungguh. Maka pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, ya. Saya baru interview seseorang yang sharing sama saya ingin sekolah di tempat kami di SCT Sangkakala kelas BSD yang saya kelola atau The Way kelola. Dia bersaksi dia pegawai BUMN. Kemudian dia sudah berikhtiar ketika dia usia 45 tahun. Ya, yang which is sekitar 3-4 tahun yang lalu mungkin ya. Jadi
dia ikhtiar gitu, nanti aku mau pensiun sebelum waktu pensiun gitu ya. Sekitar umur 51, 52 yang ya sekitar setahun 2 tahun lagi. Dan dia mau sekolah teologi ya, di sisa hidupnya dia mau melayani Tuhan gitu ya. Ini bagi saya sih keren gitu ya. Jadi rekan saya ini, hamba Tuhan ini sudah mempersiapkan gitu ya, memplanningkan di sisa hidupnya mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Satu sisi saya luar biasa terinspirasi dan kagum juga. Tapi Bapak Ibu, terutama saudara-saudara yang usia di bawah saya, jangan berpikiran juga seperti ini gitu ya. Nunggulah nanti ya. Kayak temennya Pak Sena itu 50 tahun. Lah sekarang kamu umurnya berapa? Umur saya masih 30 tahun Pak. Lah dia masih 20 tahun lagi. Dan kita tidak tahu 20 tahun ke depan tuh bagaimana. Ya kalau teman saya ini akhirnya sekarang daftar di STT ya puji Tuhan. Ya, paling tidak dia sudah menghidupi apa yang diikhtiarkannya beberapa tahun yang lalu. Nah kalau saudara umur 30 baru mau nanti memperlengkapi diri untuk melayani Tuhan di usia 50 tahun, itu masih ada 20 tahun ke depan. Yang kita nggak tahu 20 tahun ke depan itu akan bagaimana. Jangankan 20 tahun ke depan, minggu depan aja kita nggak tahu, besok aja kita nggak tahu, saudara. Ya, beberapa hari ini kita saya terutama dikejutkan dengan orang yang tiba-tiba nggak ada aja, padahal masih muda, saudara, meninggal begitu. Ya, baik figur yang terkenal maupun ya orang-orang di sekitar, orang-orang biasa. Merencanakan besok mau buat apa, ternyata sudah dipanggil Tuhan. Ya, dan ini terjadi, saudara. Ya, terjadi. Jadi kalau bagi saya, ya diambillah tindakan yang benar mulai hari ini paling tidak. Bahwa saudara mau mempersiapkan tubuh rohani nanti. Dengan cara yang sama DNA-nya dengan tubuh rohani, yakni roh itu yang sekarang ada dalam tubuh kita, yang kita prioritaskan. Jadi kita ini punya, kan manusia terdiri dari kata Paulus, tubuh, jiwa, dan roh. Ada juga yang mengatakan manusia itu tubuh badaniah, tubuh rohaniah. Ya, kita punya manusia rohani di sini, manusia roh kita. Nah itulah yang mulai kita coba hidupkan lebih sehat lagi. Manusia roh suka menyembah, maka belajarlah mulai menyembah. Manusia roh mulai senang memuji Tuhan, maka mulailah memuji Tuhan. Manusia roh suka perkara-perkara yang di atas, mulailah membaca firman Tuhan yang merupakan firman Allah itu. Kasih makan manusia rohanimu dengan hal-hal yang memang se-DNA dengan dia. Sehingga kalau dalam hidup kita, manusia rohani kita atau roh kita itu sehat, ya, bertumbuh dengan baik. Dan akhirnya ketika tubuh jasmani kita ini lelah, capek, dan akhirnya mati, maka manusia yang dibangkitkan itu adalah manusia roh kita, di mana roh yang ada dalam diri kita saat ini ada di sana. Ya tentu kalau rohnya sejak di bumi ini sehat, maka tubuh yang dibangkitkan itu, manusia rohani kita itu juga manusia rohani yang sehat, pasti ke surga. Tapi kalau sepanjang hidup kita di bumi ini dengan tubuh jasmani ini, rohnya tidak kita kasih makan dengan baik, tidak kita layani dengan sungguh, kita lebih menitik beratkan pada manusia daging kita, jasmani kita, ya tentu akhirnya roh ini tidak akan membawa kita pada kehidupan kekal yang indah di surga bersama Tuhan. Karena tidak dikasih makan yang baik. Menjadi Kristen bagi saya baik saja, tapi nggak cukup membuat kita mempersiapkan tubuh kita, tubuh rohani kita untuk sesuatu yang indah nantinya. Jadi kalau saya tuh menjadi seorang Kristen tuh baru pintu masuk saja, saudara. Ya. Menuju pintu masuk kita ketemu jalan yang bisa menuju ke surga. Akulah jalan, kata Tuhan. Ya kalau kita masuk ke pintu itu, jalan di jalan yang benar itu, ya pelan atau lambat, cepat atau terseok-seok, pasti nanti kita akan sampai. Karena memang jalannya sudah benar. Tapi kan kita tidak ingin sekedar itu. Ya. Ketika kita masuk di jalan itu, kan kita ingin juga berdampak buat
orang yang ada di sekitar jalan itu, atau apa yang ada di sekitar jalan itu. Itu yang saya bilang, kata Tuhan, jadilah garam dan terang dunia itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, berikan yang roh dalam diri kita ini sesuatu yang baik, supaya manifestasi yang terekspresi dari tubuh kita ini sesuatu yang baik dari roh itu, bukan sekedar kedagingan. Kita bisa menjadi contoh, kita bisa menjadi patron, kita bisa menjadi teladan, karena perkara-perkara yang diekspresikan oleh roh yang kita kasih konsumsi bagus tadi. Saudara nggak mungkin jadi manusia yang baik, manusia yang penuh kasih, kalau saudara nggak kasih makan rohmu dengan baik. Kalaupun memang kelihatannya kau melakukan hal yang baik atau kasih, itu fake, itu palsu, itu munafik. Ada udang di balik rempeyek kalau Bapak Ibu sering ikuti program ini dan khotbah-khotbah saya. Ada maksud tersembunyi yang tidak tulus itu. Dan ini banyak dilakukan oleh orang di luar sana yang tampilannya baik, tapi sebenarnya palsu. Saudara. Nah, jadi ayo sama-sama sekarang ini kita mulai memberikan yang terbaik, yakni roh kita makanan yang baik, supaya ketika tubuh ini, badan kita ini ditaburkan, mati, nanti akan menuai, dibangkitkan dengan tubuh rohani yang baik. 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi semua kita tidak akan mati dan semua kita akan diubah. Ya, akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi kata Paulus, gak semua kita nanti akan mati, tapi semua kita akan diubah. Jadi karena semua kita akan diubah, sedangkan tidak semua kita mati, berarti ada orang yang mati diubah, dan ada orang yang masih hidup juga diubah. Kapan itu? Ketika nafiri Allah yang terakhir ditiupkan, sangkakala Allah terakhir ditiupkan. Ini bicara mengenai akhir zaman, profesi nubuatan tentang akhir zaman. Bahwa nanti ada waktunya ketika nafiri sangkakala Allah terakhir ditiupkan, maka orang yang mati akan diubahkan, dan kita yang beberapa manusia yang masih hidup pun akan diubahkan dalam sekejap mata. Ayat 52. Tidak butuh proses yang panjang seperti kita jalani sampai usia 80 tahun, 70 tahun, enggak, dalam sekejap mata. Nih saya lagi, nih Bapak Ibu lihat mata saya. Sekejap mata, cepat sekali. Ya, saya terus sekejap mata nih. Jangan keterusan aja begini, saya kasih contoh aja. Dalam sekejap mata, cepat sekali. Ya, itu terjadi. Orang mati diubahkan, orang yang hidup diubahkan. Ya. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Orang mati akan dibangkitkan dengan yang tidak bisa mati lagi, dan yang masih hidup akan diubahkan. Ya, ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Untuk bisa masuk dalam kekekalan surga, kita harus mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat mati lagi. Nah, kalau tubuh ini mati, bisa binasa, maka kita harus mengenakan tubuh yang lain yang tidak bisa mati dan tidak bisa binasa. Itu kata ayat yang ke-53, ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jadi yang mati ini harus mengenakan yang tidak mati. Yang binasa ini harus mengenakan yang tidak binasa.
supaya bisa genap firman Tuhan, maut di manakah sengatmu? Kalau kita sudah bisa mengenakan tubuh yang tidak bisa mati, tubuh yang tidak bisa binasa, maka maut itu tidak lagi berkuasa atas kita. Makanya maut di manakah sengatmu? Ya. Jadi mestinya dengan saudara membaca ayat-ayat di 1 Korintus 15 ini, saudara orientasi hidupnya berubah. Perspektif hidupnya berubah. Ya. Sedih saya kalau saudara membaca ayat ini, mengulang nanti setelah program ini selesai ayat ini, saudara hidupnya tetap sama saja, nggak berubah. Nggak memprioritaskan tubuh yang tidak binasa, tidak memprioritaskan tubuh yang tidak dapat mati lagi, yakni tubuh rohaniah kita itu. Saya tidak bilang ketika kita hidup di dunia, ya kita hidup, ya sudahlah, hidup benar-benar rohaniah gitu ya. Di biara, di gunung, ya, tidak nikah. Ya kalau itu pilihan saudara nyaman dengan itu, bahagia dengan itu, ya go ahead, lakukan. Tapi kalau bagi saya tidak dipanggil untuk itu. Ya, saya nggak kepikiran untuk melakukan hal itu. Saya tetap ada di komunitas manusia-manusia di sekitar saya, yang tentu beraneka ragam. Ada manusia yang baik, manusia yang jahat, manusia yang berdosa, manusia yang tidak berdosa. Ya. Kita hidup bersosialisasi dengan mereka. Ya. Di tengah itu saya masih melakukan hal-hal yang sifatnya jasmania. Saya masih makan, saya masih minum, saya punya keinginan. Saya punya sesuatu yang harus saya kerjakan untuk memuaskan ego saya. Hal itu mungkin, saudara. Tapi karena saya sadar bahwa memuaskan tubuh yang sekarang ini itu fana, itu sia-sia, karena ini akan mati semuanya. Terlebih saya sudah punya pengetahuan, pemahaman, dan hikmat bahwa tubuh kebangkitan saya itu tubuh rohaniah. Maka hari ini, ya, saya tahu tentang kebenaran itu. Roh yang dalam diri saya lah yang saya berusaha untuk kasih makan, yang saya berusaha senangkan. Alih-alih menyenangkan kedagingan atau jasmani saya. Maka saya bisa mulai memilih itu, memilah-milah mana yang harus jadi prioritas, mana yang tidak prioritas. Melakukan ini bisa saya lihat, ini menyenangkan Tuhankah, tidak menyenangkan Tuhankah. Kalau tidak menyenangkan Tuhan, ya tidak kita kerjakan. Kita melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Bermimpi, berhayal itu boleh saja. Tapi mimpi dan hayalan itu sesuatu yang memang baik untuk kita kerjakan karena bisa menyenangkan Tuhan ke depannya, atau sesuatu yang hanya ingin membuat kita halu gitu. Hidup dalam kehaluan dunia ya, yang tidak ada faedahnya dan masih bersifat daging semuanya. Ya. Maka seperti saya bilang, mimpi saya supaya bisa jadi Superman itu udah halu lah, udah saya buang jauh-jauh. Gak mungkin jadi Superman, ya. Maka saya mulai bermimpi bagaimana 2 tahun ke depan nanti, The Way ini kemana, channel kita ini seperti apa. Itu mimpi kan, itu kan berimajinasi kan. Ya, saya kalau bermimpi tuh kayak gitu. Ke depan tuh gimana nanti, tim saya yang sedang saya kader ini jadi apa mereka nanti ke depannya. Orang-orang yang ada di sekitar saya sekarang ini kira-kira ke depan bisa lebih hebat lagi nggak ya? Mulai memikirkan hal-hal seperti itu. Sehingga ketika memikirkan hal itu, maka itu secara langsung gak langsung roh dalam kita itu yang mulai kita kasih yang terbaik. Ya, karena memimpikan hal-hal seperti itu, tentu ketika sadar buka mata, oh saya baru sampai titik ini, masih jauh dari mimpi itu. Ya, maka saya berusaha untuk lebih memberi yang terbaik buat roh saya. Maka pujian penyembahan itu bukan ketika lagi nonton pujian penyembahan di YouTube semata, atau ketika ibadah di gereja semata, tapi memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam keseharian, mengucap syukur dalam keseharian, berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan. Ya bukan lagi ada waktu lipat tangan tutup mata seperti itu, tapi ya day by day, minute to minute, second per second, ya. Sehingga ya saya bilang di dalam beberapa kesempatan lalu, saya ini secara pribadi bingung kalau ditanya, Pak Seno doanya kapan? Ya karena bagi saya doa itu ya komunikasi kepada Tuhan. Dan komunikasi kepada Tuhan itu bisa kapan saja dan di mana saja. Ya.
Bahkan ketika saya lagi ngomong seperti ini, roh saya ngomong sama Tuhan. Apa yang harus kuomongin Tuhan? Ya, apalagi yang harus kuomongin, apalagi ngelihat waktunya masih 40 menit, ya, masih ada 20 menit sisa, ya. Apa yang harus kuomongin Tuhan? Ini berdialog nih, roh saya dengan Tuhan, sekaligus saya berusaha untuk dengan pikiran saya, dengan hikmat yang Tuhan taruh atau suara hati yang Tuhan taruh untuk mendeliverkannya dalam bahasa yang baik kepada saudara supaya saudara paham dan tidak keluar jauh dari konteks kita ini. Jadi manusia roh ini saudara yang harus kau hidupi. Dan manusia roh tentu berbeda dengan manusia daging yang bisa dipuaskan dengan makan, minum, pakai. Ya, enggak. Ya. Roh kita yang harus dipuaskan. Maka menyembah Tuhan itu penting, memuji Tuhan itu penting. Ya. Melakukan perkara-perkara yang menyenangkan Tuhan itu penting. Ya. Dan itu ketika kita pikirkan, kita renungkan, maka itu otomatis kok menjadi nafas kita gitu. Sehingga hari per hari kita lewati dengan berusaha hidup menyenangkan Tuhan. Just for information aja saudara, ini program saya rekam hari Senin. Waktu dimana sebagian besar pendeta itu mengatakan ini waktu libur, istirahat, tanpa melayani. Ya. Tapi bagi saya Senin ini saya punya waktunya pas, ya, untuk buat rekaman materi, buat Deep Talk with Pase. Maka ya di atasnya tidak, di atas tidak. Hari ini saya sudah rekam 3 program, saudara. 3 program ketika saya rekam, tentu jam sebelum saya rekaman itu sudah saya menggumuli. Apa yang mau saya omongin, saya sudah baca ayatnya, ulangi lagi, renungin lagi. Jadi sepanjang hari ini ya saya benar-benar meskipun tidak di gereja, tidak melayani ke rumah orang, mendoakan orang, datang ke persekutuan doa, badan saya tetap di rumah. Saya melayani bagi saya. Karena melayani Tuhan secara sama kurang lebih dengan di mimbar. Karena saya buat program seperti ini. Ya. Bahkan saya sudah berikhtiar tiap hari harus buat program. Ini besok nih ada janji interview. Calon mahasiswa yang belum diinterview. Ya puji Tuhan kita mendapatkan 30 calon mahasiswa ya. Saya nggak tahu semuanya nanti masih berikhtiar apa tidak ya. Saya lagi menunggu kabar ya. Tapi sudah 30-an lebih yang mendaftar. Luar biasa. Tuhan baik ya. Hari Rabu saya ada jadwal untuk konseling via Zoom dengan 2 orang sepasang kekasih yang tinggal di luar pulau, harus via Zoom. Tapi saya sudah atur waktu di antara interview dan konseling di besok dan lusa itu, saya harus paling nggak 1-2 program yang saya siapkan untuk program Deep Talk with Pase. Entah itu recording atau live streaming ya. Doa saudara ya, kemarin coba live streaming masih gagal. Ini kayaknya sudah benar ya. Nanti Tuhan kalau gerakan live streaming, saya mau live streaming gitu ya. Nah ini yang harus menjadi DNA kita ya. Bukan berarti saudara harus seperti saya ya. Karena setiap kita kan punya panggilan masing-masing. Tapi kalau saudara bekerja itu tujuannya untuk apa? Oh, untuk dapat berkat Pak. Mengabdi dan dapat berkat tentunya supaya saya dan keluarga bisa hidup. Ya terus apa berkat itu? Untuk apa lagi? Mau dibawa kemana? Ya, apa yang kau cari? Sebab masih banyak orang di luar sana, Kristen sekalipun, yang sebenarnya masih hidup dalam kutuk mamon, kutuk kedagingan, ya, kutuk uang itu. Tergantung dengan uang dan secara nggak langsung mendewakan uang. Pakai bahasa lah, ya kita hidup bukan untuk uang, tapi uang itu penting juga untuk hidup gitu ya. Ya, saya nggak bilang uang itu nggak penting. Ya, tapi kalau bagi saya uang itu hanya tools aja, saudara. Tanpa uang pun kalau Tuhan berkati bisa nggak bisa. Bapak Ibu lupa apa cerita Elia dikasih makan oleh burung gagak? Dia tidak punya uang. Dia melarikan diri dari ketakutannya karena habis membunuh
dewa-dewa Baal ya, bukan dewa-dewa Baal, dia membunuh pendeta-pendeta Baal ya, nabi-nabi Baal ya, yang disembah oleh Ahab dan Isabel, semuanya dibunuh. Habis itu kan dia ketakutan, dia lari dari Isabel, takut dibunuh sama Isabel mungkin ya. Dia lari dan akhirnya dikasih makan sama burung gagak. Itu kalau nggak salah ceritanya kan seperti itu. Maafkan saya kalau salah, itu yang saya ingat tentang cerita soal Elia dan burung gagak itu. Ya. Dan habis dikasih burung makan gagak ya, dikasih makan burung ya. Ya, bukan dikasih makan burung gagak memberi dia makan gitu ya. Dia kuat lagi dan dia bisa lari lagi. Lari untuk kembali kepada realita gitu ya. Itu luar biasa kan, Saudara. Jadi kata orang dunia uang itu penting. Saya tidak pungkiri, tapi saya punya pemikiran lain bahwa andai kata saya nggak punya uang pun, Tuhan pasti bisa pelihara saya dengan cara Tuhan yang ajaib itu. Jadi ada uang ya haleluya, nggak ada uang juga it's okay, haleluya juga. Bersyukurlah dalam segala hal. Ya, Tuhan sanggup memberkati kita dengan cara yang ajaib. Dan cara yang ajaib itu lebih luar biasa kalau bagi saya. Ya. Jadi, ayo sama-sama saudara. Mulai belajar bagi saya mematikan daging, mematikan jasmani. Dalam artian bukan dimatikan, berarti saudara tidak boleh lagi gitu ya, makan yang enak atau beli sesuatu yang kau inginkan. Ya silahkan saudara ya. Kalau mau jujur saya pun masih saudara untuk hal seperti itu, tapi bukan lagi prioritas. Ya. Kadang-kadang saya kepengen atau nyidam rujak cingur, saudara. Tanya istri saya. Ya. Saya di otak saya tuh kalau ada makanan-makanan gitu ya. Mungkin saudara babi panggang, babi hong, sate babi. Saya enggak saudara. Ya, di otak saya tuh kalau yang sering kepengen gitu ya, kalau ngomongin makanan tuh mie ayam doang. Kadang-kadang saya tuh lebih seneng makan mie ayam abang-abang, saudara, yang digerobak-gerobak pinggir jalan itu. Nggak tahu, saya lebih menikmati itu daripada sekedar makan mie Bangka, mie yang di ruko, mie yang di pasar modern, ya, mie Medan itu. Saya nggak begitu. Ya saya makan, saya menikmati, saya suka juga. Tapi saya tidak pernah mimpi kepengen itu gitu. Kalau ngomongin mie, saya pecinta mie gara-gara kawin sama Silvi itu, ya. Bapak Ibu tentu sebagian tahu ceritanya kenapa saya akhirnya jadi suka mie, ya, karena Silvi. Ya, saya lebih seneng lebih sering kepengen kebayangin tuh mie abang-abang gitu. Makanya saya selalu tanya sama istri saya, yang mie abang-abang yang enak mana sih gitu ya. Dan saya kalau lagi naik motor sendiri habis dari warung atau dari pasar atau dari mana gitu ya, ketemu mie abang-abang itu ya, terus belum makan, memang saya berusaha untuk icip gitu ya. Siapa tahu enak, dan kalau enak tuh jadi besok ada destinasi khusus ya, kalau kepengen mie abang-abang ya kesini gitu ya. Ya, tapi ya tadi ya, meskipun kepengen seperti itu ya, saya bisa mengkontrolnya gitu. Sehingga kayak kemarin gitu ya, udah niat keluar, niatnya makan mie, terus karena satu dan lain hal waktu berjalan begitu cepat sehingga nggak ada kesempatan untuk makan mie. Kalaupun ada kesempatan, saya lihat raut wajah anak-anak saya tidak. Anak-anak kebetulan nggak suka makan mie abang-abang itu gitu saudara ya. Mereka lebih suka ya anak zaman sekarang lah ya, yang apa namanya, yang apa instan itu ya, yang cepet-cepet itu, ayam goreng cepat dan lain sebagainya itu. Ya saya melihat mereka, ya akhirnya saya bisa nyantai itu, urungkan itu ya. Ya sudahlah nanti. Saya lagi hari-hari ini lagi banget makan mangga sorry. Hari apa ya, Jumat kalau tidak salah ya. Saya sudah bilang sama istri, besok hari Jumat kita bangun pagi, beresin rumah cepat, terus kita ke Super Indo untuk belanja apa namanya, perlengkapan kita yang habis ya, kayak sabun, kayak odol dan lain sebagainya. Terus habis itu kita ke toko buah yuk, gue pengen mangga. Soalnya kalau toko buah itu mestinya lebih terjamin, kalau dibilang manis ya pasti manis. Kalau di pasar itu kadang-kadang agak ditipu-tipu sama pedagangnya, dan harganya pun ya bisa tawar-menawar, jadi agak bingung saudara ya. Kalau di toko buah khusus kan harganya tetap gitu ya, meskipun mungkin lebih mahal tapi lebih terpercaya lah, kalau bagi saya seperti itu ya.
Tapi ketika akhirnya bangunnya agak kesiangan, ke Super Indonya yang tadinya pendek jadi agak lama gitu ya, lebih banyak barang yang printil-printil yang harus dicari gitu ya. Dan akhirnya ketika sampai di toko buah, istri bilang, loh kok nggak jadi masuk? Alah, udah waktunya lah, harus pulang gitu maksud saya, sudah lewat gitu ya. Udah nanti aja, kapan-kapan aja lah gitu. Banget saudara. Dan ini ya di atasnya, tidak di atas tidak ya. Terus hari Minggu kemarin saya ke rumah ibu saya ya, tiba-tiba pas pulang ibu saya ketokin kaca, "Le, di belakang ada mangga." jadi ibu saya panen mangga di rumahnya ya, cuman dibilang mangganya belum terlalu matang, jadi harus dieremin dulu ya beberapa hari, baru nanti dibuka dan dimakan, pasti manis. Mangga di rumah ibu saya itu memang manis gitu ya. Seperti saya bilang, rumah saya tidak besar, rumah ibu saya tidak besar, tapi di halaman yang kecil itu bapak saya almarhum tepatnya, dia nanam pohon buah-buahan yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan ya, enaknya gitu ya. Ada rambutan, ada nangka, ada jambu, ada mangga, ya itu ada belimbing ya. Itu semua tanaman dari almarhum bapak saya ya. Saya sudah tidak bisa lihat lagi, tapi saya masih bisa merasakan jerih payahnya dia, tangan dinginnya dia ketika menanam tanaman-tanaman itu. Bahkan anggrek-anggreknya dia, aduh saya kalau lihat anggrek tuh sering nangis gitu karena ingat bapak gitu ya. Bapak saya yang motongin ya, yang jalan kaki beli ke toko pohon hias-hiasan di Kebun Jeruk Baru itu. Kalau bapak ibu tinggal atau tahu komplek Kodam Kebun Jeruk, belakangnya ada kelurahan Kebun Jeruk, itu di pinggir tol itu ya, Jalan Arjuna Selatan itu ada orang yang jual pohon-pohon itu ya. Bapak saya jalan setiap pagi ya, muterin Kampung Rawa, terus habis jalan pagi itu tiba-tiba bawa kresek isinya anggrek atau apalah gitu ya. Terus di tengah dia masih capek gitu ya, masih keringetan, habis sekedar minum, terus dia potong-potong, dia pakai ijuk, dia ikat di ranting atau di dahan pohon apa gitu, dan bunganya masih ada sampai sekarang ini. Ya apa namanya, yang saya mau katakan bahwa tadi ketika kita mematikan daging, pengen mangga, akhirnya saya lewati karena ya saya anggap itu bukan prioritas lagi. Tuhan nggak lupa ya. Dan di Minggu saya datang, saya dapat mangga yang meskipun baru saya bisa makan beberapa hari ke depan, tapi paling nggak esensi mangganya dapat. Hal kecil itu ya. Jadi ketika kita mematikan daging kita untuk hal yang lebih baik lagi, hal yang lebih berguna lagi, hanya daripada sekedar memuaskan nafsu daging kita, itu pasti ada imbalannya. Tuhan itu pasti lihat. Berkali-kali saya bilang, aduh, kalau saya ngomongin kesaksian saya, ya, itu kadang-kadang saya takut saya dianggap ria atau dianggap sombong, tapi gimana dong, daripada saya menyaksikan kesaksian orang yang saya belum tahu benar atau salahnya, ya lebih baik saya menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri saya, sehingga kalau saya bohong pun penghakiman langsung punya Tuhan gitu ya atas saya ya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu yang mematikan daging, memprioritaskan perkara-perkara di atas, maka Tuhan tuh pasti lihat, Tuhan pasti dengar, saudara ya. Jadi kata Paulus tadi di ayat yang terakhir ya, berdirilah teguh dalam imanmu, jangan goyah. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan, dalam melayani Tuhan. Ketika kau dalam perspektif bekerja apapun seperti bekerja untuk Tuhan, lakukan segala sesuatu seperti melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka itulah pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan untuk kau kerjakan di dunia ini. Dan teruskan jika kau sudah seperti itu. Terus teguh, terus kerjakan, terus giat. Sebab tadi ketika kita sudah dalam melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka persekutuanmu dengan Tuhan lewat pekerjaan yang kau kerjakan itu, jerih payahmu di situ, keringatmu di situ, air matamu di situ tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Ya. Tuhan catat, dan Tuhan itu tidak pernah berhutang. Dan Tuhan kalau mau balas gak equal dengan apa yang kita tabur. Enggak. Dalam pengalaman saya tidak pernah.
Saya menabur 1000 dengan sukacita. Nggak mungkin Tuhan balas cuma 1000 di kemudian hari. Pasti berkali lipat ganda. Saya nggak bilang 10, saya nggak bilang 30, 100 kali ganda, tapi pasti berkali lipat ganda. Karena Tuhan itu maha. Dia punya segala-galanya. Nah, belajarlah jadi pribadi yang seperti itu, saudara. Yang mulai memprioritaskan perkara-perkara yang di atas, kerjakan dengan sungguh. Layani Tuhan di dunia ini dengan sungguh lewat pekerjaan, lewat apapun yang kau dipanggil Tuhan untuk mengerjakan hal itu. Dan lihat nanti ketika kau giat, ketika kau sungguh do the best di situ, maka Tuhan akan memberkati kita. Ketika Tuhan memberkati kita, bukan saja dunia kita, di dunia ini kita diberkati, tapi kita akan dibangkitkan dengan roh tadi, tubuh rohaniah tadi. Karena sepanjang hidup sebagai manusia di dunia ini dengan tubuh jasmani, kita lebih memprioritaskan manusia rohani kita. Kita lebih senang menyenangkan roh kita dibandingkan daging kita sendiri. Aduh, saudara. Keren gak? Hidup di bumi seperti di surga, diberkati di bumi seperti di surga. Itu terjadi. Jadi jangan orientasinya dunia dulu. Dunia ini fana. Orientasinya surga. Jangan memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Mulai hari ini memikirkan perkara-perkara di atas. Kau fokus dengan itu, do the best di situ, kerjakan apapun yang kau kerjakan di dunia ini seperti untuk Tuhan, maka kau akan diberkati di dunia ini pasti. Dan dampaknya nanti manusia rohanimu pun akan dibangkitkan, dan dibawanya manusia rohanimu itu, tubuh rohanimu itu ke dalam kekekalan surga. Saya berharap seperti itu dilakukan oleh kita. Saya beriman, saya percaya saya ke sana. Saya berdoa sungguh saudara yang ikuti program ini juga ke sana. Sehingga kita bukan saja berkumpul lewat channel ini, ketemu saya lewat channel ini, tapi dalam kekekalan surga kita nanti bisa bersama-sama. Demikian saudara ya. Semoga jadi berkat buat semuanya. Anak saya sudah jalan-jalan dia. Pengen minjem komputer ini. Ya. Jadi komputer ini kalau saya tidak pakai buat rekaman, dipakai anak saya untuk melakukan sesuatu yang dia suka. Dia senyum-senyum di pojokan sana. Ya saudara ya. Jadi terima kasih buat kebersamaannya. Terima kasih buat subscribe saudara. Ya, kalau yang belum tolong di subscribe, dikasih like, sharing ya. Pendapat saudara lewat kolom komen atau live chat yang ada di YouTube. Kemudian juga share program ini lewat sosial media saudara kepada orang lain, supaya banyak orang di luar sana yang akhirnya juga tahu program ini dan bersama di kemudian hari bertumbuh lewat tadarusan kita dalam Deep Talk with Pasik. Dan kalau saudara tergerak, dan saya sih harap tergerak ya untuk terus mendukung dalam doa. Saya lebih percaya kuasa doa itu. Ya, terus dukung doa supaya saya amanah, saya komitmen, dan channel ini semakin berkarya luar biasa untuk Tuhan dan memberkati banyak orang di luar sana. Kalau saudara mau menjadi sahabat kami, ya mau berdonasi, silahkan saudara ya. Ada nomor rekening di situ, saudara bisa berdonasi sesuka cita saudara. Dan setiap rupiah yang saudara donasikan lewat channel YouTube The Warriors atau The Warriors Digital Ministry ini akan kami kelola dengan bijak, dengan baik, untuk kedepannya mempertajam program ini lewat alat yang lebih baik, lewat software yang lebih baik, dan lain sebagainya. Terima kasih buat kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita akhiri, seperti biasa kita harus tutup dengan doa. Satu hati kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah membaca pasal atau perikop terakhir dari 1 Korintus 15. Tuhan berkati agar kebangkitan tubuh itu, bahwa kami harus memprioritaskan manusia rohani kami, memprioritaskan roh yang dalam diri kami, itu bisa kami lakukan mulai hari ini. Sehingga ketika kami nanti ditaburkan, tubuh jasmani ini ditaburkan, tubuh jasmani ini dikuburkan, kami mati sebagai manusia, kami nanti dibangkitkan dengan tubuh rohani, dan dibawanya tubuh rohani ini ke dalam kekekalannya di surga kelak. Itulah kerinduan kami Tuhan. Mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi cakap juga jadi pelaku firman.
Berkati bangsa kami, pemerintah kami, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dan malam hari ini juga kami mohon ampun atas semua salah dosa kami. Ampuni salah kami, kuduskan kami kembali Tuhan. Dan kami ikrarkan Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah Yesus kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kaulah yang empunya hidup dan tubuh kami ini. In the name of Lord Jesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebersamaannya. Terima kasih buat dukungannya saudara. Kita terus saling mendoakan ya, saling menguatkan supaya masing-masing kita terus jadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Juga dukung doa dong ya, supaya ada waktunya Tuhan sebelum kita masing-masing berakhir. Kita bisa kopi darat lah ya, bertemu. Mungkin saya nanti bisa roadshow, kayak artis saja roadshow ke kota-kota tertentu, saudara yang dari Surabaya. Nanti kita kumpul sharing di kafe manakah, atau di resto mana, atau di rumah saudara buka pintu, sehingga kita bisa membangun fellowship ya. Terus saudara pakai itu semua untuk pelayanmu di gerejamu kah, di persekutuan doamu kah, di kotamu, sehingga masing-masing kita semakin lebih efektif gitu ya. Mudah-mudahan pasca pandemi, dan kalau Tuhan izinkan itu bisa terjadi ya. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkatimu dengan lebih dahsyat lagi dan tentu memberkatiku. Haleluya. Amin.